Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatil quraba tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi wasrin wal muhadditsin wa syekhina biddin syekh wajadina wa murabbina kay hajil ali annal jamaimuna wa usulihi wa qurhi wa syekh wa syekh wa thumma ila ruh Sayyidul walidaini kajuan aminun kajuan hari thumma ila kay nur annal kay nur ali thumma ila ruh haja wa usulihi wa qurhi wa jami'a syekh wa syekh thumma ila ruh syekhuna habib sami abdullah syatir habib sasin abdullah syatir thumma ila habib sami abdullah syatir ثم إلى رشيخنا حبيب عبد الله بن محمد بن أبي الشمس ثم إلى رشيخنا حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى حبيب علي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى حبيب الشيخ بن علي صالح الجوهري ثم إلى رشيخنا كي حجي جاني سلمبر ثم إلى رشيخنا كي حجي جاني سلمبر ثم إلى رشيخنا كي حجي Abu Bakar Sofyan Cirebon Suma ila Rasyihuna Kiai Abdul Jin Salam Pati Suma ila Rasyihuna Kiai Yusal Mahfud Suma ila Rasyihuna Kiai Nabi Abdullah Suma ila Rasyihuna Kiai Haji Ahmad bin Abdullah Suma ila Rasyihuna Kiai Haji Isa Muhammad Sabiq Munawwar Suma ila Rasyihuna Masyayikhina wa Masyayikhina wa Syaikhul Husus Sayyidul Muqaddimah Hadramiyah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Abu Bakar Bafadil wa Hadramiyah Suma ila Rasyihina Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad ibn Hajar al-Haythami wa sulih wa qulih wa bi anna Allah yataghashshahu bir rahmah wal maghfirah wa yaskinuhu wal jannah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Mazhab Syafi'iyah mazal yatakallamu ala salatil jamaah. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah yang pasal sebelumnya, yaitu kita membahas tentang sholat jamaah. Kita lanjutkan. Wa tudraku qala al-musannifu wa tudraku al-jama'atu ma lam yusallim. Wa tudraku dan mendapatkan al-jama'atu jamaah ma lam yusallim selagi belum salam. Untuk kita mendapatkan jamaah selagi imam belum salam, kita bisa mendapatkan pahala jamaah. Kalau untuk mendapatkan rakaat, beda dengan jamaah. Untuk mendapatkan rakaat, kita harus mendapatkan rukuknya imam. Untuk mendapatkan jamaah, kita harus dapatkan imam sebelum salam, harus kita dapatkan. Tapi jangan harap kita mendapatkan pahala yang sama
seperti orang yang mendapatkan sholat dari awalnya, walaupun nominalnya sama, angkanya sama, tapi bobotnya berbeda. Lakinnaha di sini, lakinnaha duna sawabiman adrakaha min awwaliha ila akhiriha. Dapat dia fadilah jamaah, dapat. Wa fadilatul idrak ya ruknan ma'a lakinnaha duna sawab min aman adrakaha min awwaliha. Akan tetapi mendapatkan fadilah jamaah berbeda pahala dari orang yang mendapatkan dari awal sampai akhir. Yang penting dapat jamaah. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan imam sudah tahiyat akhir, kalau memang ada jamaah yang baru datang, mending bikin baru. Ya. Kalau kelihatan, oh ada yang wudu, ya ada yang wudu, ya kan, kita bikin baru biar supaya kita bisa mendapatkan pahala full jamaah. Tapi kalau nggak ada tengok kanan kiri, kayaknya nggak ada yang datang lagi nih, ya kan? Ya sudah, langsung takbir, langsung dapetin tahiyat akhirnya supaya dapat fadilah jamaah. Wa tudraku al jama'atu ma lam yusallim. Wa fadilatul ihram bi huduri taharrumil imam wa tibaihi fawran. Dan mendapatkan dan bermula fadilah takbiratul ihram bihuduri taharrumil imam, sebab mendahadirkan takbiratulnya imam dan mengikutinya dengan segera. Setelah takbirnya imam persis Allahu Akbar, kita langsung ikut takbir. Karena likulli syai'in safwatun wa safwatus shalah at-takbiratul ula fahafidhu 'alaiha li khabari. Ini hadisnya. Setiap sesuatu pasti ada intisarinya. Nah, intisarinya di dalam salat wa safwatus shalah at-takbiratul ula, mendapatkan takbiratul ihram. Maka kalian jagalah itu takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihramnya makmum, setelah takbiratul ihramnya persis imam. Kalau udah selesai Allahu Akbar baru takbir. Tapi juga yang menjadi imam kudu memperhatikan untuk makmumnya, kudu jelas benar selesainya, jangan kagak jelas. Kadang ada yang pelan banget selesai takbirnya, Allahu Akbar, pelan, yang belakang nggak kedengeran ini udah kelar takbir atau belum, tahu-tahu udah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, ini nggak kedengeran selesai takbirnya, ya kan. Kita ingin mendapatkan yang takbiratul ihramnya imam, tahu-tahu udah selesai, udah jauh, udah baca Fatihah, ya. Jadi kudu, ya kalau ingin jamaahnya juga dapat takbiratul ihram, ini udah banyak nih dari awal, udah banyak 2 shaf, tahu imamnya yang pelan banget takbirnya, ya kan, pelan banget, kagak denger pisan, ya kan. Apalagi kalau nggak pakai pengeras suara, kayaknya nggak kedengeran pisan, ya kan. Iya, alhamdulillah ada bantuan pengeras suara. Wa yustahabbu, nih disebutkan di sini, wa yustahabbu intidharud dakhil, ya kan. Ini bagi yang imam disunnahkan intidharud dakhil, menunggu orang yang masuk. Jadi jangan egois, ini imam, mentang-mentang imam, ya kan, terserah gua yang jalanin ini sholat, ya kan. Nah, di sini ada kesunahan untuk menunggu untuk yang pada datang,
biar supaya yang pertama intizornya itu di ruku, supaya jamaah ini mendapat rokaat. Ya, umpamanya ini kayaknya biasanya penuh ya kan. Lihat dulu imam, biasanya penuh nih, ini belum pada sedikit ya kan. Nah, nanti rukunya agak lamaan dikit. Nungguin supaya jamaah yang datang bisa ngikut ruku dengan imam. Kalau dapetin ruku berarti dapetin rokaat. Ini untuk imam. Ya, ini untuk imam. Wa yustahabbu intizarud dakhil, disunnahkan akan menunggu orang yang masuk. Nunggunya di mana? Fir ruku'i dan tasahud. Dua ini kalau memang kita nanti jadi imam, di dua ini kita disunnahkan nungguin. Kenapa kok di dua rukun ini kita disuruh nungguin, disunnahkan nunggu? Yang satu untuk mendapatkan rokaat, yang satu mendapatkan jamaah. Fadilatul jamaah. Tungguin dulu ya kan. Ya, atau memang nanti di tahiyat akhir tungguin, melamain ya kan, baca tahiyatnya supaya dapat fadilah jamaah. Di dua ini ya, selainnya nggak perlu. Kalau di selain rukun yang ini nggak perlu, nggak ada faedahnya. Nungguin dia di itidal, yang lama itidalnya, ya kan, kunut kagak lama ini, oh ya kan, imam diri aja ya kan, nungguin siapa? Nggak ada faedah yang dihasilkan untuk makmum, nggak ada. Ketika dia takbir Allahu Akbar, imam sedang berdiri itidal, ngikut ya kan, nggak ada faedahnya, nggak dapat rokaat juga. Tapi kalau imam nunggunya di ruku, kita dapat ruku, nah baru kita dapat rokaat. Tapi pastiin benar bagi makmum nih. Bagi makmum ketika imam ruku, jangan, awas, perhatiin nih takbirnya. Jangan sampai takbir cuma sekali doang nih. Nanti takbirnya cuma sekali doang lagi, barengin Allahu Akbar. Takut kagak dapat ruku, awas. Kalau takbirnya membarengi dengan ruku, ini takbir masuk di dalam sholat atau takbir intikal, takbir pindah dari berdiri ke ruku. Awas, harus takbir dulu. Kalau imam lagi ruku, ini takbir dulu Allahu Akbar, baru takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Kalau dapetin ruku, dapatlah rokaat. Tapi kalau ternyata kita lagi takbir Allahu Akbar, kemudian ruku Allah, ini bangun, jangan dilanjutin karena nggak dapat rokaat, nggak dapat ini. Ya, ngikut aja berdiri sudah. Ya, jangan kepedean nanti Pak, jangan kepedean kemudian gue dapet kok. Enggak, kalau udah mulai bergerak berdiri, sudah, jangan ruku, ntar kepedean lagi, gue dapet kok, ya kan, ame ruku kayak imam, jangan. Malaikat yang tahu ntar itu, ya kan, malaikat yang tahu persisnya. Ya, akhirnya kalau dia memaksakan, saya dapat kok, ya kan, dapat, ternyata ngikut assalamualaikum, nggak bisa, kurang atu. Tuh, awas, ntar malaikat nyatet subuh kurang atur rokaat, ya kan? Iya. Tahun berapa itu malaikat? Nah, jangan pakai nanya, gue yang tahu ini mah. Ya, hati-hati. Ya. Tuh. Makanya disunnahkan bagi imam agak lamain supaya makmum mendapatkan rokaat. Wa yustahabbu di sini disebutin intidharud dakhil fir ruku'i
wat tasyahhudil akhir, dengan syarat. Ada syaratnya di sini, bisyartin alla yatulal intidhar. Jangan lama juga nungguinnya, lama banget. Dulu mah ada syekh ya kan dari Mesir itu rukunya lama. Ya kan, lama banget. Ya kan? Bagi yang nggak biasa, wah pegel juga kalau di ruku mah, ya kan. Kalau di sujud mah tawak ya, demen banget kalau di sujud lama mah, sampai tidur ya. Tapi kalau di ruku lama banget, ya kan. Iya, ini kayak yang punya asam urat lumayan ini, ya. Ya kan, rukunya lama, ya kan. Tuh. Jadi jangan sampai juga nungguinnya kelamaan. Nah, kasihan. Ya. Nunggunya lama banget, jangan sampai kelamaan. Kemudian wala yumayyizu bainad dakhil, syarat yang kedua, yang pertama enggak boleh nunggu lama banget, yang kedua jangan membedakan antara orang yang masuk. Giliran yang masuk pejabat dah gua tungguin. Ya kan? Tadi dulu ini ada pejabat, gua tungguin lah. Yang takbir lah lama. Ya kan? Si fulan yang datang. Ya kan? Gua nggak mau nungguin, ya kan? Ya, nggak bisa. Jangan dibeda. Ada syaratnya di sini, wala yumayyizu bainad dakhilin. Jangan membedakan antara orang yang masuk. Siapapun yang masuk tujuannya memang ingin jamaah. Mau yang punya titel banyak ya kan? Tuh gelarnya bererot, ya kan? Kalau memang ingin masuk ke sini ingin jamaah toh, nggak ingin yang lain, ya kan. Jangan sampai dibedain. Kalau ternyata si fulan itu ya kan bedain, ini yang nggak boleh, ya kan. Bainad dakhilin wa yukrahu ayyantadhira fi ghairihi ma, tuh makruh menunggu selain di ruku dan selain di tasyahud, makruh. Jangan sampai kalau berhubungan dengan jamaah, setiap yang makruh itu akan menggugurkan fadilah jamaah. Ya, makanya jangan sampai selain dari ini gue nungguin diduduk biar jamaah dapat gitu. Dapat apaan? Lagi dapat apa-apaan, ya kan? Wala yantadiru fir ruku'i tsaniyati fil kusuf. Dan juga jangan menunggu di dalam ruku yang kedua, di dalam sholat gerhana. Sholat gerhana yang afdolnya, yang akmalnya, yang sempurnanya 2 rakaat, 2 kali berdiri. Di dalam rakaat pertama 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Rakaat keduanya juga sama, 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Ini langka dan jarang untuk kita mengerjakannya, makanya agak lupa. Ya, rakaat pertama baca surah, baca Fatihah, baca surah, ketika ruku Allahu Akbar, ruku yang pertama. Kemudian bangun. Ini jangan sami Allah, Pak. Jangan sami Allah, karena kalau sami Allah itu itidal setelahnya. Enggak. Setelah ruku Allahu Akbar, baca Fatihah lagi. Baca surah. Setelah baca surah, ruku dah. Allahu Akbar. Nih, ruku yang kedua. Baru bangun mengucap sami Allahu liman hamidah. Nah, baru dia ini i'tidal. Nah, baru setelahnya sujud, ya kan, duduk sujud, ya kan, baru bangun. Nah, itu rakaat kedua. Ya, nggak bisa dapatin untuk kita mendapatkan rakaat di dalam ruku yang kedua. Wala yantadiru fir ruku'i tsaniyati anil kusuf. Nggak bisa. Jangan nunggu di dalam ruku yang kedua di dalam salat gerhana. Wa yusannu i'adatul fardi bi niyatil fardi ma'a munfaridin.
au ma'a jama'atin wa in kana qad shallaha ma'aha. Ini pembahasan ini tidak pernah orang mengerjakan, tapi pahalanya besar nih. I'adatus shalah, Pak. Disebutkan di sini wa yusannu i'adatus shalah. Ini kalau memang ada yang belum sholat subuh, ada yang belum sholat subuh datang ke sini jamaah nih, yang baru datang, kira-kira ada nggak? Kalau memang ada, temenin tuh, temenin untuk dia jamaah. Kita kan udah sholat nih, walaupun kita udah sholat jamaah, temenin, ngulang sholat hukumnya sunnah. Dan ini nggak ada yang ngamalin nih. Enggak ada yang ngamalin. Iya kan? Kalau ditanya ada salat, udah gua. Iya kan? Temenin apa? Baru sholat ya kan? Tuh. Ya kan? Padahal di sini sebut wa yusannu i'adatul fardi biniyatil fardi. Ya, mengulang sholat fardu dengan niat sholat fardu. Ulang aja nggak apa-apa. Ya. Ini pahalanya Masya Allah ini. Satu. Ya kan, kalau seandainya sholat kita yang pertama itu sendirian, ya, kemudian kita ketika ada yang datang mau sholat, ya kan, celanga-celinguk, kagak ada orang, ya kan, baru gitu, ayo mau sholat ya, iya, ayo anak temenin, ya kan, tuh, akhirnya kita sholat dengan berjamaah, bantuin orang untuk sholat berjamaah, ya, tuh, ini langka di sini nih. Ayo dah, siapa yang mau? Ya. Nah ya ini tuh wa yusannu i'adatul fardi biniyatil fardi ma'amun faridin, beserta orang yang sholat sendiri atau dengan orang yang berjamaah yang sudah berjamaah. Walaupun wa in kana qad shallaha ma'aha, walaupun sudah sholat bersama jamaah. Jangan gue udah sholat jamaah ya, tuh jangan, ya kan, sunnah, ngulangin lagi, ya. Saya tuh waktu di sono itu banyak ini, ya kan, kadang-kadang kita minta, udah sholat, temenin yuk, lah ayo, tuh, bercak banget langsung. Nah nanti kalau yang mengulang sholat, kalau ternyata ayo ente jadi imam, ya, yang ngulang sholat menjadi imam, hati-hati nanti dalam niatnya, ya kan, harus mengucapkan imaman, usolli fardhu subhi i'adatan, ya jama'atan imaman, harus mengucapkan imaman, ya, karena ini sama seperti dalam sholat Jumat. Sholat Jumat kan wajib mengucapkan imaman, sholli fardhu jum'ati imaman, wajib. Ya, kan dalam kitab Safinah disebutkan alladzi yalzamu fihi niyatul imamah. Yang pertama adalah Jum'ah dan yang kedua i'adatus shalah, kemudian yang kedua al-manzur fi jamaah, dan yang keempat adalah fal mataru at-taqaddamu fil matari, ketika di jamak takdim sebab hujan. 4 sholat yang wajib mengucapkan imaman, ya, karena terikat, karena yang makmum ya kan ngikat untuk jamaah. Kalau Jumat juga sama, syaratnya Jum'ah harus jamaah. Makanya imam wajib mengucapkan imaman. Ini bagi yang sholat fardu tadi, imam sunnah mengucapkan imaman. Bagi imam usolli fardhu subhi Allahu Akbar, nggak ngucapin imaman, sah sholatnya, sah jamaahnya, sah. Imam seakan-akan dia sholat sendiri, dia nggak akan dapat fadilah jamaah, karena yang wajib cuma 4 doang. Yang wajib niat imaman itu cuma 4. Adapun sholat 5 waktu kita mengucapkan imaman
untuk mendapatkan fadilah jamaah. Kalau enggak ngucap pun jamaah tetap sah. Yang wajib malah makmumnya. Yang wajib malah makmumnya. Wa yusannu i'adatul fardi bi niyatil fardi ma'a munfaridin. Makanya kalau sampai ada merbot ini sebenarnya pahalanya banyak ini. Selain dari ngebersihin ini masjid, kalau memang ada tamu-tamu yang pada datang atau masuk masjid. Wah, ada satu orang Bang, mau sholat ya? Iya. Ayo anda temenin tuh. Ntar ada lagi masuk. Bang, mau sholat? Ya, ayo anda temenin. 2 tuh. Jadi semua yang masuk di sini ditemenin, Bisa jadi nanti bisa menarik. Oh, enak sholat di sini mah selalu jamaah, masuk di sini walaupun kita sendirian, ada yang nemenin. Tuh. Jadi masuk sini, gue jamaah di mana? Tuh tadi. Lah, kan lo sendirian tadi sholat. Iya, ada yang nemenin. Bukan yang nggak kelihatan. Ini orangnya kelihatan. Tuh. Coba merbot di sini kalau emang ada. Banyak pahalanya. Tuh. Walaupun mas 1 sampai 100. Gue tadi sholat jamaah sampai 100 kali. Banyak Iya, tiap orang masuk gue temenin. Tiap orang masuk gue temenin. Iya. Wah. Tuh. Pahalanya banyak. Ada yang mau, kagak ada yang mau ya. Ini dikasih pahala ogah Padahal kita pengen ngarep-ngarep banyak pahala. Ini salah satunya nih, Iya. Tuh, ad-dunya mazratul akhirah dapat banget, Iya, dapat banyak akhirnya pahala. Wa yusannu i'adatul fardi bi niyatil fardi man munfaridin aw ma'a jama'atin wa in kana qad shallaha ma'ah. Walaupun dia sudah salat jamaah beserta jamaah. Wa farduhu al-ula. Tetap yang wajib itu yang salat pertama. Jangan kemudian kita udah 100 Tetap yang wajib yang pertama, salat yang pertama. Nah, hitungannya kita udah sholat nih, nemenin sampai 100 orang kita nemenin. Tetap yang wajib yang pertama tuh. Yang wajib farduhu al-ula. Wala yundabu ayyu'idal janazah, dan tidak disunnahkan mengulang sholat janazah. Tidak disunnahkan. Kalau mau monggo. Tapi tidak disunnahkan. Ketika memang jenazah ini datang, tadi udah sholat di sono, udah sholat di rumahnya, di rumah sahibul jenazah udah sholat, ternyata dibawa ke masjid, dia sholat lagi, tidak disunnahkan mengulang sholat jenazah. Tapi kalau memang udah disolatin di masjid, di rumahnya, dibawa ke masjid di sini mau disolatin, bagi yang belum monggo sholat. Dulu saya punya guru di Cirebon itu, saya ngejar-ngejar supaya bisa dapat sholat jenazah zuhur dari jam 10 sampai ke Cirebon, dari Bekasi jam 10 ke Cirebon, daerah Gedongan, daerahnya Mbah Said, orang tuanya leluhurnya Kiai Agil Siroj jam 10 berangkat, jam 2 sampai di sono, ngejar untuk dapat sholat jenazah. Nggak taunya karena memang banyak permintaan dari keluarga Pekalongan menginginkan almarhum guru ini ada di Pekalongan dimakaminnya, dari anak-anaknya kepengen di rumahnya, karena di rumahnya ada pesantrennya di belakang, Yang di Indramayu kepengen dibawa ke Indramayu, waduh, udah berhenti di tengah-tengah tuh di masjid, nggak ada yang bawa dulu, nunggu keputusan di mana akan dimakamkan, karena dari anak-anaknya ini masih kecil, nggak ada kekuatannya sama sekali, padahal sudah mesen bahwa nanti gua taruh di rumah, karena kekuatannya nggak ada, masih kecil. Ya udah, akhirnya di keputusannya saya dapetin sholat. Ini jenazah masih ada di masjid, kita sholatin. Yang mau nyolatin. Alhamdulillah dah dapet.
Jadi kalau yang belum sholat monggo. Apakah kemudian niatnya sunnah kifayah? Kan ini sudah sholat ya. Jenazah ini sudah disolatkan. Apakah yang belum mengerjakan sholat kemudian niat fardu kifayah atau sunnah kifayah? Itu ada pertanyaan. Guru kan udah disolatin. Kemudian yang sholat kedua, apakah niatnya ini sunnah kifayah? Arba'at takbiratin, ya kan, sunnah kifayah. Tetap bagi yang sholat tetap mengucapkan fardu kifayah walaupun sudah gugur, karena hukum fardu kifayahnya walaupun dengan satu orang selesai, yang tidak mengerjakan gugur dosanya. Tetap nanti niatnya arba takbiratin fardu kifayah gitu ya. Tapi enggak disunnahkan untuk mengulang sholat jenazah ya. Faslun fi a'dzaril jum'ah wal jamaah. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah uzur jum'ah, uzur salat itu cuma ada dua. A'dzarus salati isnani an-naumu an-nisyan wan naum. Tapi di sini banyak sekali ini. Wah, ini musim hujan ini mator ya kan. Hujan ini min a'dzaril jum'ah wal jamaah. Tuh. Membahas tentang di dalam uzur-uzurnya Jum'ah dan jamaah. Rumah di samping masjid, ya kan, hujan lebat, ya kan, kagak Jumatan. Tuh, uzur nggak? Lu nggak Jumatan? Hujan. Ya ilah, pakai takut mau hujan, kan gitu ya. Mau hujan gue takut ya kan. Di sini disebutin a'dzarul jum'ah wal jamaah. Uzur jum'ah wal jamaah disebutin yang pertama al-maqru, hujan. Yang bagaimana hujan ini yang bisa menjadikan kita itu untuk uzur, untuk hadir Jumat, uzur untuk hadir jamaah. In balla saubahu walam yajid kinnan. Dua syaratnya. Jika membasahi akan baju kita. Wah pasti kalau jadi deres mah, ya kan. Kayak kemarin itu, ya kan, seharian hari apa itu? Hari Selasa ya. Hari Selasa dari mulai pagi ketemu pagi malam lagi masih tetap hujan, ya kan. Saya masih di Cilenggar itu. Di Cilenggar di tebing bila ini. Iya kan, wah kita malam udah nggak khusyuk gitu tidur tuh, nggak tenang tidur, ya takut, iya kan, takut pada runtuh, iya kan, longsor ini tanah, angin yang kenceng banget. Ya, ini ntar di sini mau ke sana lagi nih, lagi. Kalau teman-teman saya udah pagi berangkat tadi jam 12, jam 1 pada berangkat udah. Ya, kalau saya ngisi inget. Ini Pak Yatpan ngingetin, iya minggu pertama besok kita udah jadwalin di tanggal Desember penutupan pengajian di sono, ya kan, tanggal 1 ya udah ngelingkerin ini tanggal 1 itu berangkat, ya kan, pengajian berangkat tanggal 1, tanggal 2 minggu ya, Pak Yatpan ngabarin minggu pertama ya nanti abis ini sejalan ya. Ini terakhir kan ya Pak? Terakhir ya? Kayak besok saya nggak mau ngisi lagi dah. Besok saya nggak mau ngisi dah. Ya. Dari Ramadan ya. Ini yang pertama, in balla thawbahu, jika baju basah, ya kan, jika membasahi akan baju. Kemudian yang kedua, nggak ada naungannya Pak. Nggak ada peneduhnya ini. Nggak ada. Kalau seandainya dekat banget mah ada ini ya kan. Ya kan, ada seperti kanopi yang kan nyambung ke rumahnya, itu mah jangan apa kemudian kagak hadir Jumat ya, lah udah nempel banget itu ya kan. Apalagi sekarang udah ada payung, kagak ada alasan lagi ada payung ya kan. Tuh apalagi hujan tuh, tapi di situ nggak kepake, yang penting mah ini tuh. Ya jangan ngerepotin juga pakai jas hujannya basah nanti ya kan. Ya. Tapi di sini di sini nggak ada peneduh untuk kita sampainya dari rumah
yang tidak membasahi baju dua ini, ya kan? Dua syaratnya, hujan itu menjadi uzur jamaah dan Jum'ah. Kalau kita nggak Jumat, nanti sholat duhurnya setelah sholat Jumat selesai. Jangan duluin, Pak. Ya, jangan duluin. Jadi sholat duhurnya kita itu setelah Jumatnya gugur dulu. Ya, kalau Jumatnya belum gugur, nggak sah sholat duhurnya kita. Ada kejadian begini, Pak. Warga di sini cuma ada persis 40 kakak. 40 itu dengan imam. Berarti jamaahnya 39. Ya. Takbir bareng, ya kan? Kemudian sebelum selesai di rakaat kedua makmumnya batal. Keluar, mules. Ya, waduh, mules perutnya, kan? Pulang berarti jamaahku kurang atu, ya kan? Jadi semuanya jadi 38, ya kan? 39. Kalau jamaahnya makmumnya jadi 38, kan 39-nya dengan ya, kurang atu, pulang, ya kan? Nah, ini sholat ini Jumat ini nggak sah dan membatalkan orang yang sholat di rumah, karena Jumatnya ini belum gugur. Tuh. Jadi jumlah 40 ini sampai salam semuanya. Jadi syaratnya jamaah kan 40 ini harus sampai salam semuanya. Kalau emang dia mules, jangan pulang. Nunggu sampai salam, baru habis itu baru nah, ini kalau nggak kuat nahan, bobol dulu di masjid ini, ya itu ya kan, ya, Bu. Jadi 40 harus sampai salam. Kalau nggak sampai salam, pulang umpamanya, kan. Nah, ini Jumat nggak sah dan membatalkan orang yang sholat di rumah. Tuh, teka-tekinya apa? Ya kan, kalau mau bisa dibuat teka-tekinya. Sholat apa, ya kan? Gara-gara satu orang membatalkan orang yang sholat orang yang hadas di masjid, ya kan? Membatalkan orang sholat yang di rumah. Tuh. Jadi sholat apa? Ketika satu orang batal, membatalkan orang yang sholat di rumah. Ini dia, ya kan? Sholat Jumat yang warganya benar-benar cuma 40 tok, ya kan? Di tengah-tengah batal satu orang pulang. Dan ini yang sholat di rumah, ya kan? Kalau ada yang uzur, yang sholat di rumah, kemudian duluin, nah itu batal. Ini warga, ya kan? Warga udah pada pulang semuanya, dipanggil lagi sama imam. Ya jamaah, ternyata sholat Jumat kita kagak sah tadi, ayo balik lagi. Kira-kira mau pada balik ke gini? Ya, wah iya. Tahu tadi yang batal mules ke rumah, ya kan, balik lagi, ya kan, ngasih tahu, maaf, ya kan, anak tadi mules, ya kan, ulangin lagi Jumatan. Loh, kenapa? Ya kan, anak batal tadi itu. Kira-kira pada mau kagak nih? Ya kan, ngulangin lagi. Ini wajib ngulang, wajib diulang Jumatan. Nah, jangan sembarangan. Mules pakai kalau memang warganya di sini nggak lebih dari 40, jangan kemana-mana. Ya, iya. Kadang-kadang kan masih maksain, Pak. Kadang-kadang maksain bangun masjid, ya kan, sedangkan warganya cuma 30 doang bangun masjid, pengen Jumatan. Tuh. Kadang-kadang memang warganya 40, tapi semuanya pada kerja. Jumatannya kalau lagi libur doang. Kalau lagi tanggal merah hari Jumat, kemudian bikin ini kan ngaco ini mana. Ya. Memang warganya lebih dari 40, tapi kalau keseharian semuanya itu pada
pada kerja. Ya kan? Kalau dihitung mah kalau dihitung kalaupun jamaah kagak ada 40. Ya kan? Dia mendirikan Jumat karena libur doang. Libur tanggal merah di hari Jumat baru Jumat. Ini mah ngaco, ini mah jangan. Ya, kalau memang kagak ada mah jangan maksain. Jangan maksain untuk Jumatan. Kalau memang total syarat sahnya Jumat nggak ada, jangan maksain jangan masuk Jumat. Udah masjid aja. Ya kan? Tuh. Wal maradu yang kedua, uzur Jum'ah wal jamaah yang kedua, sakit alladzi yashukku masyaqqah. Ya. Yang menyulitkan untuk dia hadir Jum'ah dan jamaah. Ada yang terpaksa nggak ini jamaah untuk datang ke sini? Kadang-kadang kalau di sini masih belum ekstrim ngelihat orang jamaah. Kalau yang di Yaman itu ekstrim. Jadi posisi dia itu jalannya udah susah, tapi tetap maksain untuk jamaah ke masjid. Tuh. Kalau untuk dia sholat untuk rukun-rukunnya, dia kalau duduk sholatnya udah ranan duduk, berdiri, ya kan. Kemudian ketika dia mau duduk, ya kan, itu kaki diselonjorin. Kakinya diselonjorin. Dan sujud pun nggak bisa nengkuk itu kaki. Dikebelakangin. Ya, tapi maksain untuk jamaah. Tuh. Kalau di kita mah kagak ada ini. Kalau udah begitu di rumah atau bawa kursi, ya kan. Kalau di sana mah nggak ada yang mau bawa kursi, nggak ada yang mau, dipaksain. Kadang-kadang udah bangunnya udah susah ya. Wah, ganggu yang kanan kirinya kadang-kadang. Tapi tetap mau jamaah. Tuh. Nggak mau yang namanya duduk. Kayaknya mah aib banget itu kalau dia duduk. Kenapa? Karena berjalan masih mampu. Ini kadang-kadang udah jalan mampu dari rumah ke masjid, tahu sholatnya duduk. Ya kan? Ini jangan, wah. Ya, karena ada syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Harus dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Ya kan? Kemudian Fatihah juga syaratnya harus berdiri. Fatihah dulu. Kalau memang udah kaki udah nggak kuat nih, ya kan, udah geged ya, baru duduk. Ini mah kaki belum geged, ya kan, udah duduk duluan, nggak sah itu Pak. Karena belum dinobatkan dia itu, belum diputuskan dia itu nggak mampu. Ya, takbir berapa menit? 1 menit juga nggak ada. Kalau memang ada takbir 1 menit ya, nggak usah jadi imam. Ya, kalau memang ada imam takbirnya 1 menit, nggak usah jadi imam, kelamaan. Ya, takbirnya cuma 5 detik. Allahu Akbar. Ya kan? Kemudian Fatihah berapa menit? 5 menit. Ini kalau dihitung-hitung kaki mulai geged, kira-kira berapa menit ini gegednya kaki? Ya kan? Biasanya mau setengah jam, berdiri setengah jam geged nih. Nah berarti nggak boleh dia, yang nggak boleh duduk di kursi sebelum kaki ini geged. Ya, kebanyakan kan semuanya pada bawa kursi dari rumah, ya kan? Ya kan, gagahnya dengan jalan, tahu di hadapan Allah sholat duduk, malu kan nggak? Iya, jangan duduk. Kecuali sholat sunnah, nanti taraweh tuh. Ya tahu anda kalau sholat sunnah mah, karena sholat sunnah berdiri itu bukannya rukun. Berdiri itu bukan rukun, tapi dalam sholat fardu berdiri itu adalah rukun. Makanya nggak boleh ninggalin berdiri kecuali memang kita nggak mampu benar untuk berdiri. Oke. Tuh, makanya disiapin kursi di belakangnya. Ya. Yo, makanya di sini kalau ada kursi ngomong-ngomong aja siapin kursi. Ya kan? Kemudian wal maridu wat tamridu man la muta'ahhid lahu. Ini tamrid. Orang yang jagain orang sakit. Ya. Tapi orang tersebut
yang sakit nggak ada yang jaga, nggak ada yang jagain. Itu uzur, ya kan? Nah sekarang kalau di rumah sakit banyak udah ada susternya, tapi ada susternya pun untuk manggil juga susah, ya kan? Kalau memang yang sakitnya mau di ICU atau sakitnya udah parah banget tidak di ICU, memang nggak bisa buat mencet tombol yang ini juga susah, memanggil suster dia nggak Jumatan, ya kan? Karena nungguin orang sakit. Ya, nungguin orang sakit itu juga min a'dzaril jum'ah wal jamaah, ya kan? Jadi nggak usah Jumatan, apalagi kalau memang dilihat kayak masjidnya jauh, ya kan? Ya sudah, ya kan? Tuh di sini uzur untuk kita jamaah dan jum'ah untuk orang yang menjaga orang yang sakit, membesuk orang yang sakit, yang mana orang yang sakit ini tidak ada yang nungguin. ini min a'dzaril jum'ah wal jamaah wa israful qaribi 'alal mauti aw ya'nas bihi aw misluhu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ilal karim antal karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rahman ghazira wa amalan mutaqabbalah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wal hadirin fi hadzal masjid kullahum salihan wa ta'ata wa amarana wa amaran tawila wa razaqana wa razaqahum wasi'a wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa qala'ana wa qawzakiyah wa jisadana wa jisadum sihatan wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.